Sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai tipe-tipe orang yang masuk neraka. Pada subuh ini kita mencoba memahami orang yang masuk neraka yang tipenya menyembunyikan. Ini agak berat untuk dipahami, tapi kita coba. Kalau memang tidak bisa dipahami, ya sudah, kita terima saja cerita mengenai orang yang masuk neraka itu menyembunyikan ya. Kalau kita yang sudah kita pelajari, ada yang berkata mohon dikembalikan ke dunia ya, akan beramal yang berbeda dengan amal dulu. Kemudian ada yang berteriak-teriak gitu ya. Ada yang digiring rombongan, tidak ada komentar gitu ya. Nah sekarang kita mempelajari suatu ayat yang manusia nerakanya itu menyembunyikan, jadi dia diam ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya karena mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian di antara mereka diberi keputusan dengan adil dan mereka tidak dizalimi. Jadi dia menyembunyikan penyesalannya ya. Tidak terbayang ya, bagaimana dia bisa menyembunyikan penyesalannya dan dia melihat azab ya. Sampai Nabi Muhammad SAW diperintah untuk bersumpah atas nama Tuhan ya, gitu. Mari kita baca ayat 63 dan 53 dan 54 ya, gitu. Dan mereka menanyakan kepadamu, Nabi Muhammad maksudnya, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku. Nah itu ya. Dia di dalam Quran ini ada 3 kali dia mengucapkan itu. Mari kita lihat nanti ya. Mudah-mudahan terbongkar apa yang merupakan sikap orang neraka itu menyembunyikan penyesalannya. Gitu. Ya demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastanbi'unaka ahakkunhu. Dan mereka menanyakan kepadamu, apakah benar ahakkuhu, apakah benar azab yang dijanjikan Allah itu. Katakan, kul i wa rabbi innahu lahaqq. Jadi kalau pakai wa rabbi, salah satu menyatakan bersumpah demi Tuhanku gitu.
Wa ma antum bimu'jizin, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindari. Wa ma antum bimu'jizin. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi, dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala sesuatu yang ada di bumi, fil ardi laftadat bih, mempunyai segala sesuatu, mungkin kaya, mungkin punya jabatan, mungkin berkuasa gitu kan. Apakah itu yang membuat mereka bisa mampu menebus pikirnya bisa disogok gitu kan gitu. Mungkin saya membaca beberapa tafsir tidak ada yang ungkapkannya. Wa asarrun nadamah, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika lamma ra'aul azab, ketika mereka melihat azab. Wa qudiya bainahum bil qist, dan diputuskan di antara mereka dengan adil. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan. Nah, mari kita lihat ayat-ayat lain berkenaan dengan sumpah. Ada 3 jadi. Nah, Nabi Muhammad diperintah untuk bersumpah demi Tuhanku, ya. Yaitu dalam surah At-Taghabun. Ayat 7. Ya, mari kita lihat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku. Nah, ada sumpah gitu. Tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan, kemudian diberitahu semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir mengira, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu, mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi la tub'atsun, sungguh demi Tuhan dibangkitkan. Kemudian diberitahukan apa yang dikerjakan, ya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Wa dzalika 'alallahi yasir, mudah, ya. Kemudian ayat ke-8, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada cahaya yang telah
kami turunkan. Nah, cahaya itu pengganti Al-Quran, ya. Wa aminu billah wa rasulihi wan nur. Wan nur di situ Al-Quran maksudnya, ya. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi nur bagi kita yang terus mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, sehingga apa-apa yang kita harapkan pada waktu kita berdoa menuju masjid dengan doa, ya Allah, jadikan hatiku nur, pendengaranku nur, penglihatanku nur, lisanku nur, ya. Bahkan mudah-mudahan dijadikan diriku nur, ya, itu doa khusus orang yang berangkat ke masjid. Dari rumah berangkat ke masjid, bukan ke pasar, ya gitu. Fa aminu billah wa rasulih wan nur alladzi anzalna, yang telah kami turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah terhadap apa-apa yang kamu lakukan Maha mengetahui. 9. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan, dan siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan-kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ada 3 ayat ini. Mudah-mudahan ayat ini mencerminkan, ya, mengapa dia diam. Nah, itu. Mari, itu kalau kita ketemu ya alhamdulillah, kalau enggak ya diam saja. Cara kita terhadap Al-Quran itu begitu. Ada satu yang muskil, yang dalam hati kita bertanya-tanya gitu. Mengapa dia diam? Tidak ketemu sekarang. Insya Allah nanti pada bulan-bulan, tahun-tahun depan dia terjawab pertanyaan, ya gitu. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i zalika yaumut taghabun. Ingatlah pada ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun, ya, mengumpulkan kita, ya. Ini dia pakai kum, ya. Kalau dia bicara pakai kum berarti bicara langsung pada kita, ya. Pada subuh ini bahwa Allah bicara langsung pada kita, ya. Yauma yajma'ukum, ya. Artinya ingatlah pada hari kamu dikumpulkan, dihimpun, ya. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dzalika yaumut taghabun. Jadi surah Taghabun itu surah yang mengungkapkan kesalahan-kesalahan kita. Saya kira untuk subuh ini belum tuntas, ya. Mari kita lihat lagi satu ayat, dan kita ingat bahwa fa'aminu billahi wa rasulihi wan nur. Ini satu-satunya ayat yang langsung mengubah nur, ya, sebagai pengganti Al-Quran, ya. Kalau yang lalu itu nuron, bersifat cahaya. Kalau di sini nur, ya, mudah-mudahan Allah menjadikan nur itu menjadi bagian hidup kita, ya. Mari kita lihat surah Saba.
Surah Saba ayat 3. Orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku, yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun sebesar zarrah. Baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil daripada itu atau yang lebih berat, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas di Lauh Mahfuz. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan kita tergambar oleh kita mengapa dia diam ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.